Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang tasrif istilahi bagian 2, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari tasrif istilahi bagian 1 dan merupakan serangkaian materi dari materi-materi tentang tasrif istilahi. Pada tasrif istilahi bagian 2, kita akan melakukan tasrif istilahi berdasarkan pola wazan yang kedua, yaitu fa'ala yaf'alu. Mari awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari inti dari materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita menapak tilas tentang pengertian tasrif istilahi. Tasrif istilahi ialah suatu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan makna yang berbeda-beda tetapi tetap dalam satu konsep yang sama. Tasrif istilahi biasa disebut juga dengan tasrif menyamping. Berikut ilustrasi untuk memperkuat pemahaman kita tentang tasrif istilahi. Makan, sedang makan, makanan, yang memakan, yang dimakan, makanlah, jangan makan, tempat makan, waktu makan, dan alat makan. Yang dimaksud dengan makna yang berbeda-beda dapat kita lihat pada makna tempat makan dan waktu makan. Tempat makan mempunyai makna tempat yang digunakan kegiatan makan, sedangkan waktu makan ialah waktu yang digunakan atau keterangan waktu yang digunakan ketika kegiatan makan tersebut dilakukan. Walaupun memiliki makna yang berbeda-beda, tetapi dalam satu konsep yang sama, yaitu konsep tentang makna makan. Tasrif istilahi berdasarkan wazan fi'il yang kedua atau pola fi'il yang kedua, fa'ala yaf'alu. Mari kita tasrif wazan fi'il yang kedua. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, pada tasrif istilahi pola fi'il yang kedua ada sedikit perbedaan dengan tasrif istilahi wazan fi'il yang pertama. Yang pertama, perbedaan pada fi'il mudhari. Pada wazan fi'il pertama, fi'il mudharinya ialah yaf'ulu, sedangkan pada pola fi'il yang kedua, fi'il mudharinya ialah yaf'alu. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di fi'il amar. Pada pola fi'il yang pertama, fi'il amarnya ialah uf'ul, berharakat dhammah semua. Sedangkan pada pola fi'il yang kedua ialah if'al, alifnya berharakat kasroh dan ainnya atau ain fi'ilnya berharakat fathah. Kemudian pada fi'il nahi juga ada perbedaan. Pada pola fi'il yang pertama ialah la taf'ul, yaitu ain fi'ilnya berharakat dhammah, sedangkan pada pola fi'il yang kedua ialah ain fi'ilnya berharakat fathah, la taf'al. Kemudian perbedaan terakhir ialah pada isim alah. Pada pola fi'il yang pertama, isim alanya ialah mif'alun, sedangkan pada pola fi'il yang kedua, isim alahnya ialah mif'alun, yang mana setelah ain fi'il diberi harokat fathah. Mari kita masuk ke
tasrif kata yang dicetak berdasarkan pola fiil yang kedua atau mauzun dari pola fiil yang kedua. Kata yang kita pakai ialah fataha. Mari kita tasrif terlebih dahulu kata kerja fataha. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Mari kita bahas tasrif fi'il fataha. Yang pertama fataha yaitu fi'lun madin, yaitu fi'il madi yang menunjukkan waktu masa lampau. Fatah sendiri mempunyai arti telah membuka. Kemudian yaftahu ialah fi'il mudhari, yaitu fi'il yang menunjukkan waktu masa sekarang atau pekerjaan tersebut sedang dilakukan. Yaftahu mempunyai arti sedang membuka. Kemudian masdar, itu kata dasar ataupun produk dari suatu kata kerja. Masdar di sini ialah fathan wa maftahan yang memiliki arti pembukaan. Nah, masdarnya dari fataha ialah fathan wa maftahan yang mempunyai arti pembukaan. Nah, contohnya ialah Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Fathu merupakan kata dari fathan yang mempunyai arti pembukaan. Kemudian selanjutnya isim fa'ilnya yaitu fatihun. Isim fa'il ialah isim yang menunjukkan sebuah objek. Fatihun mempunyai arti orang yang membuka atau sang pembuka. Maka mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih diberi gelar dengan Al-Fatih? Karena ia merupakan satu-satunya sultan yang berhasil membuka kota Konstantinopel bagi kaum muslimin. Maka dia dijuluki dengan Al-Fatih, yang membuka, orang yang membuka atau sang pembuka. Kemudian isim maf'ul, isim yang dikenai pekerjaan tersebut, yaitu isim yang menunjukkan sebuah objek. Maftuhun ialah yang dibuka. Nah, ketika Fathul Makkah, maka yang maftuhunnya ialah kota Makkah. Ketika yang Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, maka maftuhunnya ialah kota Konstantinopel. Seperti itulah gambaran dari isim maf'ul, yaitu isim yang dikenai pekerjaan tersebut atau isim yang menunjukkan sebuah objek. Yang selanjutnya ialah fi'il amr, fi'il yang menunjukkan kata perintah, memohon atau anjuran. Iftah yang mempunyai arti bukalah. Nah, kata ini biasa dipakai pada sehari-hari. Misalnya iftahil bab, itu bukalah pintu. Atau iftahil nafidata, bukalah jendela. Kemudian selanjutnya ialah fi'il nahi. Fi'il nahi ialah fi'il yang baru berbentuk larangan. Fi'il nahinya ialah la taftah yang mempunyai arti jangan dibuka. Misalnya bisa dipakai dalam kalimat la taftahil bab, jangan buka pintunya. La taftahin nafidata, jangan buka jendela. Yang selanjutnya ialah isim makan, yaitu isim yang menunjukkan tempat yang berkaitan dengan fi'il tersebut. Maftahun ialah tempat yang dibuka, tempat yang dilakukan pekerjaan membuka tersebut. Yang selanjutnya ialah isim zaman, yaitu isim yang menunjukkan keterangan waktu
kegiatan membuka tersebut, yaitu maftahun. Waktu waktu yang membuka atau keterangan waktu yang ketika dilaksanakan kegiatan membuka tersebut. Yang terakhir ialah isim alah, yaitu isim yang menunjukkan alat untuk melakukan atau menunjang kegiatan membuka. Nah, maksudnya biasanya miftahun diartikan dengan kata kunci dalam bahasa Indonesia. Kenapa kunci? Karena kunci ialah alat untuk membuka sesuatu, yaitu alat untuk membuka pintu atau alat untuk membuka jendela dan lain-lain. Maka miftahun biasa disebut dengan kunci. Nah, kadang ada nama orang yang berbunyi seperti ini, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah mempunyai arti miftah, yaitu kunci, al jannah yaitu surga. Jadi dia mempunyai arti kunci surga atau alat yang membuka surga. Seperti itulah gambaran dari tasrif istilahi berdasarkan pola fi'il yang kedua dan mauzun dari pola fi'il yang kedua. Yang selanjutnya kita akan mentasrif istilahi fi'il dhahaba yang merupakan kata yang dicetak berdasarkan pola fi'il yang kedua, yaitu fa'ala yaf'alu. Mari kita tasrif fi'il dhahaba. Dhahaba yadhahabu dhahban wa madhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun idhab la tadhhab madhabun midhabun dhahaba yadhahabu dhahban wa madhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun idhab la tadhhab madhabun midhabun. Nah, mari kita bahas tasrif fi'il dhahaba. Yang pertama, dhahaba. Dhahaba merupakan fi'lul madhi yang punya arti kata kerja masa lampau. Dhahaba sendiri mempunyai arti telah pergi. Kemudian yadhahabu merupakan fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau sedang dilakukan. Yadhahabu ialah mempunyai arti sedang pergi. Kemudian dhahban wa madhaban. Dhahban wa madhaban ialah masdar atau kata dasar atau suatu produk dari kata dhahaba tersebut. Dhahban wa madhaban mempunyai arti dalam bahasa Indonesia ialah pepergian atau bepergian. Kemudian dhahibun ialah isim fa'il, isim yang menunjukkan suatu subjek atau pelaku dari kata kerja tersebut. Dhahibun mempunyai arti orang yang pergi. Kemudian madhubun ialah isim maf'ul, yaitu isim yang menunjukkan yang dikenai kata kerja tersebut atau isim yang menunjukkan objek. Madhubun ialah yang dipergikan. Yang maksudnya yang dipergikan ialah tujuan yang melandasi kegiatan pergi tersebut. Kemudian fi'il amr, yaitu idhab. Idhab mempunyai arti pergilah, yang mempunyai makna perintah, menyuruh seseorang untuk pergi. Kemudian fi'il nahi, yaitu fi'il yang berbentuk larangan. La tadhhab, jangan pergi. Yang mana di sini la tadhhab merupakan kata kerja untuk melarang seseorang untuk pergi. Kemudian isim makan, madhhab, tempat pergi. Kemudian isim zaman, madhhabun, yaitu waktu pergi. Waktu pergi di sini bisa pagi, malam, siang, atau yang lain-lain. Yang penting madhabun ialah waktu ketika kegiatan pergi itu dilakukan. Yang selanjutnya ialah isim alanya ialah midhabun. Midhabun ialah alat yang dipakai untuk berpergian. Midhabun di sini bisa berarti banyak. Jika
kita berpergian menggunakan motor, maka midhabun di sini mempunyai arti motor. Pokoknya midhabun di sini ialah alat yang digunakan untuk berpergian. Misalnya, dhahaba ummi bimidhabin, atau dhahaba ummi ila suqi bimidhabin, yaitu ibuku pergi ke pasar dengan alat yang dipakai untuk berpergian. Maksudnya alat yang dipakai di bepergian, karena ibu pergi ke pasarnya menggunakan sepeda, maka alat yang dimaksud ialah sepeda. Konteks dari midhabun tersebut. Mari kita tasrif kembali fiil dari dhahaba. Dhahaba yadhahabu dhahban wa madhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun idhab la tadhhab madhabun madhabun midhabun. Dhahaba yadhahabu dhahban wa madhaban fahuwa dhahibun wa dhaka madhubun idhab la tadhhab madhabun madhabun midhabun. Berikut contoh kalimat menggunakan fiil-fiil yang telah ditasrif. Yang pertama, fataha fatihun maftuhan. Fataha ialah fiil madhi, fatihun ialah isim fa'il, maftuhan ialah isim maf'ul. Yang mana mempunyai arti fataha, mempunyai arti telah membuka, fatihun ialah orang yang membuka atau pembuka, maftuhan ialah yang dibuka. Jadi fataha fatihun maftuhan mempunyai arti orang yang telah membuka yang dibuka. Nah, yang dibuka tersebut bisa pintu, bisa apa? Bisa kota, bisa yang lainnya, tergantung konteks dari suatu kalimat tersebut. Jika kita melihat teman kita sedang membuka pintu, maka maftuhatnya ialah pintu. Jadi yang dibuka itu sesuai konteks yang dimaksud. Kemudian dhahaba dhahibun madhuban. Dhahaba ialah fi'il madhi atau yang mempunyai arti telah pergi. Dhahibun ialah isim fa'il yang mempunyai arti orang yang pergi. Madhuban ialah yang dipergikan. Maksudnya yang dipergikan ialah tujuan dari kegiatan pergi tersebut. Pergi kemana gitu. Mungkin artinya sedikit rancu karena beberapa kata dalam bahasa Arab susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada padanan kata yang pas dalam bahasa Indonesia tersebut. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang susah dan sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk madhuban ini. Intinya ialah madhuban ialah yang dipergikan atau tujuan dari pergi tersebut. Mau pergi kemana maksudnya itu. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya memohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, rancu, ataupun kurang dimengerti. Saya memohon maaf. Semoga materi kali ini dapat dimengerti dengan baik dan mudah. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.